Halo, salam sehat untuk kita semua. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang keempat untuk materi algoritma mesin learning. Pembahasan masih pada subbab supervised learning. Dengan metode yang akan kita bahas adalah ANN atau kepanjangan dari Artificial Neural Network atau dalam bahasa Indonesia adalah jaringan syaraf tiruan. Baik, kita akan mulai untuk pembahasan kita. Untuk bagian yang pertama kita akan membahas mengenai neural network. Neural network itu adalah sebuah model yang terinspirasi bagaimana neuron dalam otak manusia bekerja. Tiap neuron pada otak manusia bisa saling berhubungan dan informasi akan mengalir pada setiap neuron tersebut. Nah, saudara bisa perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah ilustrasi neuron dengan model matematisnya. Saudara bisa lihat pada bagian yang kiri itu adalah gambar neuron yang terdapat pada otak manusia. Sedangkan gambar yang ada di sebelah kanan itu kalau saudara perhatikan adalah simbol dari neuron atau secara matematis neuron pada otak manusia disimbolkan ya. Saudara perhatikan pada bagian yang sebelah kanan ini di mana ada X dan W ya. X dan W, kemudian di tengahnya disebut sebagai cell body dan kemudian ada output. Jadi X dan W ini digunakan sebagai input. Di situ bisa saudara perhatikan bahwa variabel X dan W itu merupakan analogi dari akson, ya, akson yang berasal dari neuron dan sinapsis. X-nya itu akson dan W-nya itu adalah sinapsis. Sedangkan yang masuk ke dalam cell body atau input atau dendris ini ya merupakan analogi dari dendris yaitu W kali X ya. Nanti akan ada pembahasan lebih lanjut. Nah, banyak sekali akson dan sinapsis kemudian yang disimbolkan dalam bentuk dendris ini perkalian antara W dikalikan dengan X ya. Bisa disimbolkan di situ W kali X0, W kali X1, W kali X2, dan seterusnya sebanyak input ya, merupakan input yang akan masuk ke dalam sel body yang ada di tengah. Nah, sel body itu apa? Ini merupakan penjumlahan semua input yang masuk, yaitu makanya disimbolkan sebagai sigma, ditambah dengan B. B itu adalah bias. Bias itu adalah pengaruh yang datang dari luar. Nah, setelah itu akan menghasilkan sebuah output. Outputnya berupa function atau fungsi yang disebut di sini analoginya dari output akson. Output akson ini dianalogikan sebagai fungsi dari sigma W kali X ditambah dengan B. Nah, fungsi ini disebut sebagai activation function. Nah, tiap neuron akan menerima input dan melakukan operasi dot, operasi perkalian dengan sebuah weight, ya, dan menjumlahkannya dalam bentuk weighted sum dan menambahkan bias. Hasil dari operasi ini akan dijadikan parameter dari activation function yang akan dijadikan output dari neuron tersebut. Nah, apa itu yang disebut sebagai activation function? Nah, mungkin banyak yang bingung ya apa dan untuk apa activation function tersebut. Nah, sesuai dengan namanya, activation function berfungsi untuk menentukan apakah neuron tersebut harus aktif atau tidak berdasarkan dari weighted sum dari input. Nah, secara umum ada dua jenis activation function yang digambarkan dalam bentuk linear dan non-linear. Linear dan non-linear activation function. Nah, kalau bentuknya adalah linear function, kalau digambarkan itu bentuknya berupa garis lurus, karena bentuknya adalah linear function. Nah, bisa dikatakan secara default, activation function adalah dari sebuah neuron merupakan linear.
Jika sebuah neuron menggunakan linear function, maka keluaran dari neuron tersebut adalah weighted sum dari input ditambah bias. Maka di sini disimbolkan sebagai sigma W kali X ditambah dengan B. Ya. Penjumlahan atau weighted sum dari input ditambah dengan bias, menghasilkan activation function yang bentuknya adalah linear. Nah, berikutnya kita bahas selain linear function, tadi disebutkan ada yang disebut sebagai non-linear. Non-linear artinya tidak berupa garis lurus ya. Bisa kita gambarkan berupa sigmoid atau dan tangent function ya. Sigmoid atau tangent function. Nah, bentuk sigmoid bisa saudara perhatikan pada garis yang berwarna biru. Itu merupakan sigmoid. Dengan persamaannya adalah fx sama dengan 1 per 1 ditambah epsilon pangkat min x. Sedangkan kalau bentuknya tangen berarti sigmoid yang melewati titik pusat 0,0 pada sumbu koordinat. Kalau berupa tangen, ya tangen function berarti sigmoidnya, garis lengkungnya itu akan melewati pertengahan atau titik pusat pada lokasi 0,0 di garis koordinat. Ya. Nah, fungsi dari tangen function adalah fx sama dengan tangen x sama dengan epsilon ya, epsilon pangkat x dikurangi dengan epsilon min x per epsilon pangkat x ditambah dengan epsilon pangkat min x ya. Sigmoid function merupakan rentang antara 0 hingga 1, sedangkan rentang dari tangen adalah min 1 hingga 1. Nah, kalau sigmoid saudara perhatikan pada sumbu koordinat ini, rentangnya adalah antara 0 sampai dengan 1 ya. Rentangnya antara 0 sampai dengan 1. Sedangkan kalau tangen function rentangnya antara min 1 sampai dengan 1. Kedua fungsi ini biasanya digunakan untuk klasifikasi dua kelas atau kelompok data. Namun terdapat kelemahan dari kedua fungsi ini. Nanti akan dijelaskan pada part berikutnya ya. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai ReLU atau nonlinear juga ya, merupakan nonlinear function, disebut ReLU. Nah, ReLU bentuknya adalah seperti pada gambar dengan fungsinya berupa RZ sama dengan max 0,Z ya. ReLU itu simbolnya adalah RZ sama dengan maksimum 0,Z. Pada dasarnya ReLU akan melakukan threshold mencari ambang batas dari 0 hingga infinity hingga pada batas tertentu infinity. ReLU juga dapat menutupi kelemahan yang dimiliki oleh sigmoid dan tangen ini. Next, kita membahas mengenai arsitekturnya untuk neural network. Saudara perhatikan di sini arsitektur dari neural network bisa berupa gambar yang ada di sebelah kiri maupun gambar yang ada di sebelah kanan. Nah, arsitektur di atas biasanya disebut sebagai multi-layer perceptron atau MLP atau fully connected layer. Nah, untuk arsitektur yang pertama ini, dia memiliki 3 buah neuron dari input layer dan 2 buah node, ya, 2 buah node untuk output layernya. Nah, di antara input dan output ini terdapat satu hidden layer yang memiliki 4 buah neuron. Nah, sedangkan spesifikasi dari weight dan activation function-nya sebagai berikut. Untuk weight dan biasnya pada setiap neuron MLP saling berhubungan
yang ditandai dengan tanda panah pada gambar di atas. Tiap koneksi memiliki weight yang nantinya nilai dari tiap weight akan berbeda-beda. Hidden layer dan output layer memiliki tambahan input yang biasa disebut dengan bias. Ya, tidak digambarkan, tapi itu biasanya masuk ke dalam hitungan ya. Sehingga pada arsitektur yang pertama itu terdapat 3 kali 4 weight ditambah 4 bias dan 4 kali 2 weight ditambah 2 bias. Jadi karena arsitektur yang pertama ini ada 3 neuron, maka perhitungannya adalah 3 dikalikan 4 weight ditambah ada biasnya. Ya, ditambah dengan 4 bias. Dan 4 kali 2 weight ditambah 2 bias. Misalkan kita buat seperti ini ya, 3 kali 4 weight ditambah 4 bias dan 4 kali 2 weight ditambah 2 bias. Jadi totalnya adalah 26 parameter yang ada pada proses training. Akan mengalami perubahan untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Ya, totalnya ada 26 parameter yang ada pada proses training yang akan mengalami perubahan untuk menghasilkan hasil yang terbaik, mendapatkan hasil yang terbaik. Sedangkan pada arsitektur yang kedua ini terdapat 41 parameter sesuai dengan perhitungan dari 4 weight-nya ini ya. Nah, activation function pada arsitek yang pertama itu neuron pada input layer tidak memiliki activation function, sedangkan neuron pada hidden layer dan output layer memiliki activation function yang kadang berbeda tergantung dari data dan problem yang kita miliki. Kalau input itu tidak punya activation function, sedangkan kalau hidden dan output akan memiliki activation function. Kembali ke atas, tadi sudah dijelaskan bahwa input tidak akan ada activation function ya, yang weight kali X ini. Yang ada activation function itu adalah nanti di hidden, di sini hidden, dan ada output. Output ada F-nya ini, FF berarti activation function. Dan hidden layer yang menerima input ya, seperti itu. Jadi input tidak akan ada activation layer, sedangkan hidden dan output memiliki activation function. Berikutnya kita coba untuk training pada neural network. Pada supervised learning menggunakan neural network, pada umumnya learning ada 2 tahap. Ya, namanya supervised, maka ada 2 tahap learning, yaitu tahap training dan evaluation. Namun kadang tahap testing, namun kadang ada tambahan yaitu testing ya. Selain training dan evaluation ada testing, namun sifatnya tidak wajib. Pada tahap training, setiap weight atau bobot dan bias pada tiap neuron akan diupdate terus-menerus sehingga output yang dihasilkan sesuai dengan harapan. Pada tiap iterasi atau perulangan akan dilakukan proses evaluation yang biasanya digunakan untuk menentukan kapan harus menghentikan proses training atau stopping point. Nah, untuk proses training terdiri dari 2 tahap, yaitu forward pass dan backward pass. Forward pass dan backward pass. Nah, berikutnya kita bahas untuk yang forward pass. Forward pass atau biasa disebut sebagai forward propagation adalah proses di mana kita membawa data pada input melewati tiap neuron pada hidden layer sampai kepada output layer yang nanti akan dihitung errornya. Forward pass atau forward propagation, kita akan membawa inputnya melalui setiap neuron pada hidden layer, maju ya berarti ya forward pass. Kemudian dari hidden layer ini sampai kepada output layer, terus dihitung errornya ada berapa. Rumusnya atau persamaannya adalah dot J sama dengan sigma I sampai dengan 3. Kenapa kok di sini 3? Karena ada 3 input layer. Ya, sesuaikan dengan neuron pada input layernya. Kalau 4 berarti
di sini penjumlahannya sampai dengan tahap yang keempat. Ya. Sigma I sampai dengan 3, W, JI kali XI ditambah dengan BJ. W itu adalah bobotnya atau weight-nya, X-nya itu adalah nilai inputnya, ditambah dengan B itu adalah bias. Nah, HJ sama dengan theta dari dot J sama dengan maksimum 0,.J. Persamaan di atas adalah contoh forward pass pada arsitektur yang pertama yang menggunakan ReLU sebagai activation function-nya. ReLU-nya tadi kan activation function-nya menggunakan persamaan maksimum ya, mencari nilai maksimum. Maka di sini digunakan activation function-nya menggunakan ReLU dengan mencari nilai maksimum. Di mana I adalah node, ya, jumlah node-nya pada input layer ada 3 node. Ada 3 node input, sedangkan J adalah node pada hidden layer. Sedangkan H adalah output dari node pada hidden layer. H itu adalah output dari node pada hidden layer. Nah, sedangkan untuk backward pass, error yang akan kita dapat pada forward pass akan digunakan untuk mengupdate setiap weight dan bias dengan learning rate tertentu. Kedua proses di atas akan dilakukan berulang-ulang sampai didapatkan nilai weight dan bias yang dapat memberikan nilai error. Jadi nilai errornya yang paling kecil pada output layer ya saat dilakukan forward pass. Jadi proses forward pass ini akan berjalan terus-menerus, sedangkan pada backward pass dari belakang ya prosesnya itu akan mengupdate setiap weight dan bias sehingga akan didapatkan nilai error yang paling kecil pada output di saat dilakukan forward pass. Nah, mari kita melakukan ini pada pengkodean dengan Python. Kita akan mencoba menggunakan Python dan NumPy. Untuk kasus di atas kita akan melakukan regresi untuk data yang sebenarnya adalah sebuah fungsi linear. Contoh ya, kita akan melakukan proses forward dan backward menggunakan function ini atau fungsi linear fx sama dengan 3x plus 2. Arsitekturnya terdiri atas satu node input layer x-nya ya 1, kemudian satu node pada output layer atau fx-nya ya. Metode forward pass di bawah ini sangat simpel karena operasi dotnya akan dilakukan pada setiap elemen input dan tiap weight yang terhubung dengan input ditambahkan dengan bias. Hasilnya dimasukkan ke dalam activation function. Kita buat ya fungsi untuk forward pass definition. Forward pass kita buat 3 variabel atau 3 parameter, ada input, weight, dan bias. Kita gunakan variabel WSUM sama dengan np titik dot untuk input, weight. Ya, ini untuk menghitung input dan bobotnya, input kali bobot ya, ditambah dengan bias. Nah, untuk linear activation-nya menggunakan fungsi 3x plus 2, ya, maka di sini gunakan variabelnya x sama dengan WSUM. Ya. Kemudian kita lakukan return x. Pre-train weight, coba kita perhatikan untuk pre-train weight-nya. Untuk weight dan bias yang akan kita coba, nilai keduanya sudah didapatkan pada proses training. Nah, caranya bagaimana? Pada pre-train-nya seperti ini, didapatkan W itu sama dengan 2,999, nah seterusnya ya. Dan B sama dengan NP array dari 1,999. Jadi kalau kita masukkan weight dan biasnya, maka nilainya keduanya akan identik dengan fungsi W-nya menjadi 2, X-nya tetap kan, karena 3X plus 2, jadi seperti ini kan 2,99928,
kali X ditambah dengan 1,9976. Identik dengan 3X plus 2. Ya. Nah, kita coba untuk komplit kodenya. Saudara import dulu nampainya sebagai NP, dimasukkan ke dalam variabel NP. Kemudian kita tadi sudah buat fungsi untuk forward pass. Nah, kemudian kita masukkan untuk pattern-nya sudah ditemukan bahwa W-nya adalah array 2,999 dan B-nya adalah array 1,999. Setelah itu kita akan mencoba untuk input data yang lain. Ya. Input data yang lain kita masukkan, misalkan di sini ada input untuk prediksi nilai dari 7, 8, 9, dan 10 itu hasilnya berapa. Nah, outputnya harus yang dihasilkan adalah harusnya kalau kita hitung secara manual itu 23 untuk 7 ya, W-nya 7, 26 untuk W-nya 8, 29 untuk W-nya 9, dan 32 untuk W-nya 10. Ternyata hasil prediksinya juga mendekati ya. Masih ada error tetapi nilainya masih sangat kecil. Forward pass berarti kita masukkan input W dan B, prediksi dari data yang kita masukkan yaitu data 7, 8, 9, dan 10 mendekati dari nilai manualnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk perhitungan dari ANN atau JST. Jadi dasarnya adalah, kembali dulu, dasarnya adalah di sini ada input, not input, perkalian antara atau function bit, function dot, operasi dot, ya, w dot x kali ditambah b, ya, sigma w dot x ditambah b itu untuk operasi inputnya, kemudian hasilnya adalah merupakan output yang merupakan activation function. Tinggal kita mau gunakan activation functionnya yang seperti apa, mau yang linear atau yang non-linear, bisa sigmoid, bisa tangen atau relu. Nah, berikutnya untuk yang part kedua, kita akan membahas mengenai multi-layer perceptron. Pada part 1 kita sudah mengenal apa itu neural network, activation function, dan implementasinya menggunakan forward propagation atau forward pass 3x plus 2 ya tadi untuk fungsi linear yang kita coba. Fungsi linear di atas adalah fungsi yang sangat simpel sehingga hanya menghasilkan 2 layer input dan output saja. Lalu bagaimana dengan fungsi non-linear? Tentu tidak bisa dengan menggunakan hanya arsitektur 2 layer tersebut. Sehingga untuk non-linear regression kita membutuhkan setidaknya 3 layer neural network atau disebut sebagai MLP, multi-layer perceptron, atau fully connected layer. Dengan menggunakan non-linear activation function pada seluruh neuron di bagian hidden layer. Nah, kita akan coba MLP dengan kasus non-linear. Ya, non-linear fungsi seperti ini, fx sama dengan akar dari 2x kuadrat ditambah 1. Kita tentukan arsitekturnya untuk neural network-nya terdiri dari 1 node input layer, 8 node hidden layer yang pertama menggunakan activation function-nya relu, kemudian 1 node output layer menggunakan activation function-nya adalah linear. Nah, kita masukkan ke dalam kode ya, metode forward propagation atau forward pass yang kita pakai di part sebelumnya bisa dimodifikasi dengan menambahkan argumen baru untuk memilih activation function. Di sini saudara perhatikan ada argumen atau parameter baru. Ya, setelah input, weight, bias, saudara tambahkan parameter activation sama dengan linear. Maka kita masukkan untuk inputnya WSUM sama dengan np titik dot input, weight ditambah dengan bias.
Nah, if activation is ReLU, kita gunakan kondisi ya. Jika activation-nya adalah ReLU, maka ReLU activation-nya menggunakan function max ya. Action-nya adalah sama dengan maksimum kan, menggunakan fungsi max, maka kita gunakan fungsi maksimum dari WSUM, 0. Ya, hasilnya itu 0. Tetapi kalau tidak menggunakan activation ReLU ya, else, jadi kita gunakan yang linear activation. Kalau linear activation, fungsinya sama dengan X saja. Jadi action-nya itu X-nya sama dengan WSUM. Kemudian return X. Nah, untuk kode lengkapnya seperti ini. Tadi sudah dibuat definition untuk forward pass yang sudah dimodifikasi dengan activation. Kemudian kita masukkan pre-train weight dan bias setelah training ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita masukkan misalkan inputnya. Kita masukkan input datanya min 2, 0, dan 2. Kemudian kita tentukan untuk output hidden layer. Output hidden layer-nya tadi di atas sudah kita tentukan bahwa hidden layer yang pertama kita gunakan ReLU. Maka di sini untuk hidden layer-nya kita masukkan ke dalam variabel Hout sama dengan forward pass. Ya, inputnya ada ditambah dengan W underscore H, B, W-nya ini weight, B ini adalah biasnya, ya hasil dari biasnya yang sudah dihasilkan, koma ReLU, kita gunakan di sini ReLU untuk activation function-nya. Nah, untuk W underscore H dan B underscore H ini sudah didapatkan ketika proses training yang pertama. Ini sudah dihasilkan untuk proses trainingnya ini, ya. Sehingga didapatkan seperti ini nilainya untuk W underscore H dan B underscore H. Kemudian untuk output, hidden layer untuk output. Setelah itu di print ya, ini print hidden layer output. Kemudian untuk outputnya kita gunakan activation fungsinya adalah linear. Maka masukkan ke dalam variabel O underscore out sama dengan forward pass. Ini ya dari definition forward pass ini fungsi forward pass. H out itu dari hidden layer kan, koma W underscore O ini adalah bobot atau weight untuk output. Ini sudah dihitung, sudah ditentukan. Kemudian B-nya itu adalah bias untuk output dan activation function-nya pakai linear. Maka kalau hasil outputnya untuk min 2, 0, dan 2, hasilnya adalah 2,9 sekian dan 0,9 sekian serta 3,9 sekian. Silakan bisa dihitung secara manual untuk input min 2, 0, dan 2 ke dalam function nonlinear ini, akar dari 2x kuadrat tambah 1, apakah sesuai dengan hasil output dari kode yang kita buat. Pada percobaan nonlinear regression ini kita melakukan prediksi nilai min 2, 0, dan 2 outputnya adalah kalau secara manual dihitung 3, 1, dan 3. Tetapi hasil prediksi dari MLP yang sudah kita tentukan hasil prediksinya 2,9, 0,9, dan 3,00 sekian. Ya, mendekati ya, sangat mendekati. Tetapi ya masih ada sedikit error, tapi paling tidak hasil di atas menunjukkan bahwa MLP dapat melakukan regresi terhadap fungsi non-linear dengan cukup baik. Jadi hasilnya kalau mendekati berarti ini sudah bekerja dengan baik. Nah, demikian kurang lebih penjelasan kita untuk materi ANN, Artificial Neural Network. Semoga saudara memahami, nanti untuk lanjutnya bisa kita praktekkan dalam kelas praktikum. Terima kasih untuk perhatian saudara. Salam sehat untuk kita semua.